Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk sobat-sobat bedek yang selalu setia dengan channel Bedek Kandil. Semoga sobat-sobat bedek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, masih pembahasan tentang weton. Di sini Bedek menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Bedek. Di sini ada dua pertanyaan yang mau Bedek jawab, yaitu yang pertama tentang weton. Kenapa wetonnya sama, jam lahirnya sama, tanggal lahirnya sama, nasibnya kok berbeda? Terus yang kedua, bagaimana caranya agar bisa menjadi jaya? Oke. Bedek jawab yang pertama dulu tentang kenapa wetonnya sama, lahirnya sama, jam lahirnya sama, tanggal lahirnya sama, kok nasibnya berbeda. Bedek contohkan seumpamanya sama-sama wetonnya Rabu Pon, lahirnya sama-sama di jam 12 siang ya, itu kan masuk Rabu Pon, benar-benar masuk di Rabu Pon. Si A kenapa nasibnya terpuruk dan si B kenapa nasibnya jaya, padahal sama-sama jam 12, sama-sama Rabu Pon. Sebetulnya perhitungan yang ada di primbon itu adalah perhitungan tentang faktor langit. Jadi perhitungan tentang faktor langit, jika diprediksi Rabu Pon dengan usia sekian itu akan mengalami suatu kejayaan. Namun kenapa dalam prakteknya ada yang berjaya, ada yang terpuruk? Ini berkaitan dengan faktor bumi dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Karena sebetulnya manusia itu kompleks. Jadi faktor langit adalah salah satu metode untuk melihat atau memprediksi perjalanan hidup manusia. Ilmu titennya begitu. Kalau kenapa berbeda, ini harus kalian simak, kalian pahami pelan-pelan ya. Kenapa berbeda? Sama-sama Rabu Pon, sama-sama jamnya, kok berbeda nasibnya. Ini ada kaitannya dengan leluhur kita. Leluhur itu bisa orang tua, ayah atau ibu, bisa kakek nenek, bisa buyut, bisa cangga, bisa wareng, atau sampai bisa trah tumera. Itu bisa kita sebut leluhur kita. Apa yang dilakukan leluhur kita kadang kita tidak tahu. Jadi kalau leluhur kita itu semasa hidupnya menghasilkan energi yang positif, maka anak turunnya akan mendapatkan karma yang positif. Kalau leluhurnya melakukan hal yang negatif, maka karma negatif akan menurun ke anak putunya. Seumpamanya si A ini kok terpuruk, padahal sesuai perhitungan primbon faktor langitnya kan berjaya. Kok terpuruk? Mungkin itu adalah karma negatif dari leluhur. Entah itu orang tuanya, nenek, kakeknya, atau canggahnya, atau warengnya, atau sebuyutnya, atau ke atas lah. Pokoknya leluhurnya mungkin ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau ada pertanyaan, kan setiap manusia membawa nasibnya sendiri-sendiri, betul. Untuk masalah dosa itu membawa nasibnya sendiri-sendiri. Cuman kadang untuk masalah rezeki itu bisa disedot. Jadi leluhur kita mungkin yang dicanggahnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Semacam perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib. Terdapat suatu kontrak dan perjanjian, maka anak turunnya ini rezekinya disedot. Yang sekarang sumbangan si A Bupon harusnya 100, dapat rezeki 100, tapi sudah tersedot 90, maka dia mendapatkan hanya tinggal 10. Nah sisanya itu cobaan yang bertubi-tubi. Terus si B Rabupon kok di perhitungan kan jaya, kok ini malah jaya sekali, malah berlimpah. Mungkin leluhurnya itu melakukan hal-hal yang positif.
melakukan hal-hal yang positif mungkin membantu, banyak sekali membantu orang-orang, banyak sekali mendirikan eh, tempat-tempat ibadah atau menjadi guru spiritual dan sebagainya yang menghimpun energi positif, maka karmanya akan menjadi karma positif ke anak turunnya. Lah, anak turunnya ini akan menikmati hal-hal yang sangat positif secara perhitungan rimbonnya itu sudah bagus ditambah dengan energi positif, maka dia akan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Jadi jawaban kenapa wetonnya sama, jamnya sama, pokoknya semuanya sama ya, wetonnya sama, jam lahirnya aja sama, kenapa hasilnya berbeda, itu sedikit banyak salah satunya ada pengaruh dari karma positif atau negatif dari leluhur kita. Leluhur kita bisa orang tua kita, bisa kakek nenek kita, bisa buyut kita, canggah kita, wareng, dan sebagainya. Jadi kita harus mengenal leluhur kita, apa yang dilakukan leluhur kita bagaimana. Jadi sebelum memperbaiki nasib kita, semuanya kita si A yang terpuruk ya, kita harus melihat apa yang pernah dilakukan leluhur kita. Kalau leluhur kita melakukan hal yang tidak baik, maka kalau mau merubah, nah ini kaitannya dengan pertanyaan yang nomor 2, cara agar bisa jaya. Kalau si B tadi sudah jaya, sudah nggak perlu ini ya. Kalau yang si A ini yang perlu, cara agar bisa jaya. Kalau leluhur kita sudah ketahuan pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, perjanjian dengan makhluk-makhluk astral dan sebagainya, maka kita kalau ingin memperbaiki nasib, kita harus memperkuat diri kita dengan hal-hal yang positif. Jadi kita mulai mengumpulkan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya? Pertama, kita niatkan untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif. Ibu Dek sarankan untuk mandi garam dengan bacaan Al-Fatihah, Al-Annas, Al-Falaq, Al-Ikhlas masing-masing 3 kali. Kalau kalian sanggup ya masing-masing 7 kali dibacakan di air yang untuk mandi itu, air garam yang untuk mandi itu, lalu gunakan untuk mandi, untuk membersihkan diri dari hal-hal energi yang negatif ya. Lalu kemudian kalian mulai melakukan kegiatan yang positif. Kalian harus mulai membentuk diri kalian dengan hal-hal yang positif, banyak-banyaklah sedekah. Sedekah itu salah satu jalan untuk memperkuat atau mengumpulkan energi positif. Semakin kalian bisa ikhlas, maka energi positif yang kalian kumpulkan akan semakin besar. Lalu kalian juga bisa melakukan puasa weton. Puasa weton kalian itu juga untuk menghimpun energi positif. Memang untuk awalannya akan terasa sangat berat, namun setelah bisa berjalan, mungkin 2-3 bulan berjalan, kalian akan merasa ikhlas dan akan energi positif yang sudah terkumpul semakin banyak, maka kalian akan semakin ringan. Tandanya itu kalian akan mendapatkan nasib yang mulai berubah ke arah yang baik. Jadi kalau tadinya banyak masalah dan terpuruk, insya Allah setelah melakukan yang dibetik utarakan ini cara-caranya, insya Allah 2-3 bulan lah kalian sudah mulai merasakan perubahan yang positif. Jadi itu tadi jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua, kenapa weton sama kok nasibnya berbeda dan bagaimana caranya untuk agar bisa jaya. Bisa jaya ya salah satunya mengumpulkan energi positif. Ini adalah ilmu bisa kalian gunakan. Kalau kalian tidak setuju bisa kalian skip, tidak masalah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna, bermanfaat, dan semoga yang sedang terpuruk bisa bangkit dan berjaya kembali. Wassalam.